Shalom, setelah berjumpa kembali di dalam renungan mingguan kita pada sore hari ini. Hari ini kita akan kembali bersama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, mari kita boleh berdoa bersama, satukan hati dan satukan jiwa kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk segala kasih anugerah-Mu. Kami boleh tetap sungguh mencari akan Engkau Tuhan di tengah-tengah segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami, di tengah segala permasalahan yang kami alami Tuhan. Kami mau tetap bersandar teguh hanya kepadamu. Biarlah Engkau Allah yang tetap senantiasa bekerja, dan biarlah kami tetap mau mencari Engkau, mencari kebenaran-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tapi pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan renungan firman Tuhan, dan biarlah kami semua boleh dikuatkan untuk melakukan segala kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambil dari Lukas pasal 10 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-37. Dengan merenungkan kejadian yang terjadi belakangan ini, kita melihat dengan semakin memburuknya keadaan sekarang, semakin memburuknya stok-stok persediaan, banyak orang menjadi egois, banyak orang mencari kepentingan sendiri, banyak orang kemudian tidak memikirkan kasih kepada sesama. Tapi hari ini kita merenungkan siapakah sesamaku manusia yang dikatakan oleh Yesus. Lukas 10 ayat 29 sampai 37 menjadi dasar kebenaran kita, akan kita bacakan untuk kita sekalian. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Ayat 30, jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan adalah seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya juga dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sudah ia menyirai minyak dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, dikisahkan Yesus sedang berbincang-bincang dengan seorang agamawan, yaitu seorang ahli Taurat, di mana kita mengerti bahwa seorang ahli Taurat adalah seorang yang sangat merenungkan akan agama, seorang yang akan merenungkan akan Tuhan, dan dia adalah seorang yang begitu rohani, tapi juga dia begitu salah di dalam memahami akan kasih. Sehingga dia kemudian mencobai Yesus, "Siapakah Tuhan sesamaku manusia?" Banyak dari kita mungkin kita mengatakan kita beriman, kita mengaku kita menyembah Tuhan yang benar. Satu kali saya pernah ada satu kesaksian ketika saya sedang menemani mama saya, sedang menjaga di tempat perbelanjaan, di tempat mama saya bekerja. Satu kali ada temannya datang, dan temannya membawa satu kesaksian yang sangat muluk-muluk buat saya. "Oh, tante ikut Tuhan luar biasa. Tante mencintai Tuhan setiap minggu. Tante ke gereja setiap minggu. Tante melakukan ini dan itu. Tuhan tuh baik buat hidup tante. Tuhan tuh sungguh ada. Amin, amin," dan sebagainya. Tapi ketika sambil kami berbincang-bincang, kemudian tatapannya berpindah kepada asisten
rumah tangga yang sedang ada di sana. Dan dia tanya, itu orang mau gaji berapa? Segini tante. Kebanyakan. Jangan gaji banyak-banyak. Orang kayak gitu nggak pantas dikasih. Saya ketika merenungkan kejadian itu, loh, tadi dia ngomong dia mencintai Tuhan, tapi di satu sisi dia nggak punya kasih kepada orang lain. Dan bukankah hari ini orang Kristen juga demikian? Banyak orang mengaku mereka mengasihi Tuhan, mereka mengasihi orang lain, tapi mereka sebenarnya tidak menyatakan cinta kasihnya kepada orang lain. Dan justru kita melihat hal itu, maka di dalam perumpamaan tadi kita melihat bagaimana Yesus merupakan ada seorang yang dirampok habis-habisan. Tidak hanya dirampok, tapi juga dipukuli dan ditinggalkan dalam keadaan sekarat. Dan ketika dia ditinggalkan, dia membutuhkan pertolongan, muncul 3 orang. Yang pertama adalah seorang imam. Imam itu seorang pendeta. Tapi pendeta itu dia meninggalkan, dia melewati, dia nggak mau tolong. Kemudian lewatlah seorang Lewi, seorang yang kudus, seorang yang suci. Dia juga lewat, dia nggak tolong. Tapi kemudian muncullah seorang Samaria. Orang yang harusnya nggak peduli karena Samaria ini adalah musuh dari orang Yahudi. Tapi justru dia menunjukkan belas kasihannya. Dia menolong, dia membalut. Dan di akhir dikatakan siapa sesama manusia? Orang yang menunjukkan belas kasihannya. Apa yang kita lakukan sekarang itu berpengaruh bagi kehidupan orang lain. Apa yang kita kira hal yang remeh, itu bisa mengubah hidup orang lain. Dan setiap hal yang kita lakukan untuk orang lain hari-hari ini, itu dipandang oleh Tuhan dan kita percaya bahwa semuanya akan menjadikan satu hal yang baik. Saya pernah ada satu kesaksian di mana ketika kapal Titanic jatuh, tenggelam, ada satu kesaksian, ada seorang bapak-bapak yang dia menyaksikan satu kesaksian yang sangat memilukan. Dia dengan anaknya sedang jatuh dan dia tahu ada seorang anak yang juga sedang tenggelam. Dia nggak bisa selamatkan dua-duanya, dia harus pilih mau selamatkan anaknya atau selamatkan anak yang dia nggak kenal itu. Di atas mimbar sambil dia menyaksikan itu, semua jemaatnya tanya siapa yang diselamatkan. Akhirnya dia ngomong, nak, kamu sudah dalam Tuhan. Kamu mati pun nanti kita berjumpa dengan Tuhan, tapi anak ini belum. Maka maafkan papa ya nak, papa relakan kamu mati, papa selamatkan anak itu. Jadi dia biarkan anaknya tenggelam, dan dia samakan anak yang lain itu. Maka semua jemaat yang mendengar kesaksiannya, menghujat dia. Bapak nggak tahu diri, bapak gila, dan sebagainya. Dan bapak ini turun dari mimbarnya, dia berhenti memberikan kesaksian. Kemudian pendetanya naik. Bapak ibu, kalau tidak ada bapak tadi, saya tidak berdiri di sini. Rupanya pendeta yang jadi pendetanya mereka itu adalah anak yang dulu diselamatkan oleh bapak ini. Setiap tindakan kita yang kita kira remeh, setiap pertolongan kita yang orang sedang dalam keadaan lemah, itu merupakan satu hal yang bisa mengubah kehidupan seseorang. Bahkan apa yang kita lakukan hari ini akan mengubah, menentukan nasib bangsa kita. Hari bangsa kita disuruh tinggal di rumah. Mungkin tindakan sepele, tapi tindakan itu akan menyelamatkan dan membantu proses yang sedang terjadi untuk corona ini. Maka kita bela apapun yang kita kerjakan, jangan cuma mementingkan diri sendiri. Mari kita pikirkan orang lain, mari kita pikirkan sama kita, mari kita pikirkan tetangga kita, mari kita pikirkan orang di rumah kita. Karena apapun yang kita kerjakan bagi mereka, akan berdampak besar bagi hidup mereka. Apa yang bisa kita lakukan untuk pegawai kita, apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang sekitar kita, mari kita lakukan yang terbaik. Karena apa? Karena yang kita kerjakan itu akan mengubah seluruh hidup mereka. Tapi untuk mengerjakan itu, tentu bukan dengan hal yang mudah. Orang Samaria tadi ketika dia mengerjakan itu, dia membuang waktunya, dia harusnya punya tujuan, dia rela waktu untuk nolong, dia rela keluar uang. Kita ketika menolong seseorang, kita harus rela berkorban. Dan memang korban itu nggak gampang. Tapi setiap apapun yang kita korbankan, setiap apapun yang kita lakukan, Tuhan melihat. Dan saya percaya Tuhan akan membalasnya. Jadi kita jangan takut, justru di masa-masa inilah kita harus menjadi seorang manusia yang sungguh-sungguh menunjukkan kasih kita kepada semua orang. Biarlah kita tidak menjadi orang egois, jangan kita menimbun barang, jangan kita egois dengan keperluan kita sendiri, tapi kita harus memikirkan keperluan orang lain, sesama jemaat, termasuk sesama orang kita yang ada di sekitar kita. Biarlah apapun yang kita kerjakan, Tuhan sendiri yang melihat, dan Tuhan akan berkati kita. Tuhan berkati kita sekalian, demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita untuk kita boleh berdoa, menerima doa berkat.
Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih-Mu. Biarlah kami tetap memiliki kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Engkau yang rela mati bagi kami semua. Engkau yang telah memberikan nyawa-Mu Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu kepada kami. Biarlah kami juga boleh menyatakan kasih kepada orang-orang sekitar kami Tuhan. Berkati kami, mampukan kami Tuhan. Di tengah keadaan yang kacau ini Tuhan, kami boleh bersinar terang sebagai terang di tengah kegelapan. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan melalui Roh Kudus-Mu, Kau yang memampukan setiap kami. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mau terima berkat-Mu. Yaitu mari kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita ke hadapan Tuhan, dan kita terima segala berkat rahmat dari Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan urapan yang baru, damai sejahtera, sukacita dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Dan dalam segala berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin.